apakah pola asuh otoriter atau yang VOC ini masih efektif untuk mendidik para generasi alfa ini, Ibu? Gini, sebenarnya gini ya, kalau zaman dulu mungkin lingkungannya itu masih sawah, kendaraan masih susah didapat, jadi kita di sekolah harus jalan gitu kan. Tapi kalau sekarang kan fasilitas udah sangat mudah didapat, mudah diakses ya, sehingga kalau anak itu dididik secara VOC gitu, mungkin akan ada tekanan-tekanan batin tersendiri bagi anak yang nantinya tidak mampu mengeluarkan perasaan-perasaannya apa gitu kan. Jadi kemungkinan mungkin itu perlu diseimbangkan apabila memang Bapak Ibu mensepakati otoriter sebagai parentingnya. Tapi saya yakin sih generasi-generasi Z, Y gitu mau belajar untuk menseimbangkan gimana sih kalau otoriter diterapkan nih, anak akan stres nggak? Pasti ada pertimbangan-pertimbangan itu ya Mbak, seperti pertanyaan Mbak ke kami kan pasti kita marah deh gitu kan sama anak biar anak lulut gitu. Sebenarnya itu sangat kasihan kalau anak dikasih gitu ya. Kita sendiri deh, kita kalau dimarahin rasanya gimana Mbak? Aduh sedih, kayak balik marah tapi nggak bisa. Iya kan, jadinya kita nggak bisa mengutarakan apa yang kita rasakan, takut jadinya gitu kan. Nah itu nantinya komunikasinya juga akan terganggu kan. Kayak aku takutlah ngomong sama mama nanti mama marah lagi gitu. Jadi mendingan aku diem menutup diri akhirnya. Jadi itu tidak efektif ya untuk generasi alfa, karena generasi alfa ini cenderung memilih orang-orang yang menyenangkan dirinya gitu, sehingga memang kita yang harus belajar bagaimana untuk mendekatkan diri pada generasi-generasi alfa. Bapak ibu guru gitu ya, pasti belajar gimana sih anak-anak zaman sekarang nih nggak kayak dulu gitu kan, pasti kan ada pertanyaan itu. Nah iya, karena generasi alfa ini harus tahu kuncinya dulu. Kuncinya adalah diri kita yang harus terlihat menyenangkan oleh mereka dan ditiru dengan baik gitu kan. Jadi hal itu yang memang dicari generasi alfa, sehingga kalau otoriter itu kayaknya tidak efektif ya Mbak. Mereka bisa mencari hal-hal yang menyenangkan lainnya. Itu lebih bahaya nggak sih? Kasus narkoba tuh banyak banget loh Mbak sekarang. Itu karena apa? Karena orang tuanya nggak bisa membuat anak mengeluarkan perasaan-perasaannya. Banyak yang terjebak di situ karena mencari kesenangan dia di luar keluarganya, di luar rumahnya. Itu sangat berbahaya ketika kita nggak bisa kontrol anak kita sendiri. Nah, jadi menjadi pribadi atau orang tua yang menyenangkan untuk anak generasi alfa ini sangat-sangat penting ya. Kemudian komunikasi yang efektif juga harus dipelajari di sini agar anak tetap mau mendengarkan kita dan belajar bahwa ternyata hal ini yang nggak diperbolehkan sama ibu, hal ini yang diperbolehkan sama ibu. Jadi itu harus didiskusikan gitu, sehingga parenting otoriter ini tidak akan terjadi gitu kan ketika diskusi-diskusi itu bisa terjalin. Beda cerita kalau itu memang di usia 2-3 tahun ya Mbak, yang belum bisa mengutarakannya. Nah itu kita misalnya keceplosan marah gitu ya karena kita banyak pikiran, akhirnya anak yang jadi sasaran, biasanya kayak gitu sih kasusnya. Nah itu malamnya mungkin waktu mau tidur kita bisa kasih tahu, maaf ya tadi mama itu marah karena adik nggak mau dengerin mama bicara gitu. Besok lagi kalau mama lagi bicara didengerin dulu ya. Mama juga mau kok dengerin adik, tapi adik dengerin mama dulu. Nanti tak kasih kesempatan untuk adik bicara. Tapi kalau mama marah, ya udah didengerin dulu. Tapi mama minta maaf ya tadi udah ngebentak, nadanya udah tinggi ke adik gitu. Sehingga ketika anaknya sudah memberikan maaf gitu ya, sambungan-sambungan di otak nggak jadi putus gitu. Itu berpengaruh juga Mbak ke otak. Jadi memang pendidikan otoriter atau parenting otoriter harus pikirkan ulang gitu, diperbandingkan lagi dengan parenting yang lain oleh Bapak Ibu zaman sekarang, karena ternyata nggak efektif dan banyak dampaknya gitu bagi orang tua.